Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Terima kasih tim pemuji yang pada pagi hari ini boleh membawa kita memuji menyembah Tuhan. Ya, selamat datang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat datang Pak Pendeta ya. Minta maaf saya belum terlalu kenal. Selamat datang kalau boleh Pak Pendeta, boleh datang pagi hari ini, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang kelima. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, tetapi fokus kita lebih cenderung ke satu alinea dari 13 sampai 20. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, mari kita akan membaca sekali lagi bagian firman Tuhan ini dengan bergantian. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan membacakan bagian ini. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Namun yang terutama saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bersama-sama, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kuasa doa, the power of the prayer. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah belajar bersama dengan atau membaca bersama bagian ini dengan jelas sekali pada ayat yang ke-16 bagian B. Mari kita ulangi kembali bagian yang ke B saja, mulai dari doa orang ya. Sama-sama 1 2 3. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya, minta maaf karena edisi TB2 ada ujungnya satu. Ada hasilnya. Jadi ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita tahu bersama dan mungkin pernah mendengar istilah ini. Ungkapan yang disampaikan bahwa banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Apakah pernah dengar ini?
Paling tidak sekarang kalau kalau belum selama ini ya. Ya mungkin kita ulangi lagi. Coba ungkapan ini ya mungkin ada benar ada tidak, tapi kita akan belajar tentang hal ini. Mari kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ungkapan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan doa di dalam hidup sebagai orang percaya. Ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita betapa besarnya pengaruh kuasa doa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tidak berlebihan kalau kita sering mendengar satu ungkapan yang mengatakan doa adalah napas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, bernapas enggak hari ini? Coba lihat kiri kanannya, masih bernapas apa enggak? Kalau enggak kita bawa ke rumah sakit ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, doa adalah napas orang percaya. Karena secara sederhana doa itu bisa kita pahami sebagai persekutuan atau komunikasi kita dengan Tuhan Sang Pemberi kehidupan ini. Secara sederhana bisa kita katakan atau artikan sebagai persekutuan komunikasi kita dengan Tuhan. Ngomong, berbicara, ungkapkan sesuatu kepada Tuhan. Itu secara sederhananya doa itu. Dengan demikian kita tahu bersama bahwa kalau demikian The International Standard Bible ensiklopedia mendefinisikan doa itu adalah satu aktivitas kita berkomunikasi dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi doa merupakan aktivitas, kegiatan. Berarti aktif. Peran kita datang kepada Sang Pemberi kehidupan. Nah, itulah sebabnya mengapa doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berdoa penting kasih. Kenapa saya bertanya kita sering komunikasi supaya jangan sampai ya. Kalau di sini tidak ada, di tempat lain itu, makanya perlu komunikasi. Iya. Kalau komunikasi itu penting, ada orang yang banyak sekali komunikasinya, banyak ngomongnya, tetapi heran. Dia ngomong dengan manusia banyak sekali, dengan Tuhan. Ada bilang pernah berkata, Pak, beta sing tahu berdoa. Tadi ngomong banyak dengan saya, cerita panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tapi ketika berdoa, beta gemetar berdoa. Nah, kita lebih lanjut nanti dengan kuasanya. Tetapi kita akan melihat dulu besarnya, betapa pentingnya hal ini yang pemahaman kita dudukan dulu bahwa doa itu adalah komunikasi. Cara kita berhubungan dengan Tuhan dengan kata-kata kita. Nah, itulah sebabnya mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita masih bernapas secara rohani. Amin. Masih bernapas enggak? Masih, puji Tuhan. Jika gereja ini kuat berdoa, maka masih ada napasnya. Kalau orang tidak ada napasnya, mati. Ada orang yang pernah sampaikan kepada saya, Pak, ya, beta lihat ya, ini kalau orang Ambon berusaha kan, beta lihat dia itu hidup sehat, kuat, gagah, kerja, tetapi dia mati. Oh ya, mati mana? Mati rohaninya. Jadi dia berjalan sana sini, tapi seng ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat lebih jelas di sini bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi, dan besarnya kuasa doa di dalam beberapa aspek kehidupan orang percaya itulah yang digambarkan oleh Yakobus dalam pasal 5 ayat 13 sampai 20 yang sudah sama kita baca hari ini. Walaupun ayat 12 berbicara mengenai sumpah. Mengapa kadang-kadang orang bersumpah? Untuk meyakinkan pihak lain.
Nah, maka di sini dikatakan sebenarnya kalau iya katakan aja iya. Banyak orang terlalu meyakinkan, sumpah demi ini demi itu dan seterusnya, padahal dia juga hanya lip service. Lain di lidah, lain di hati. Lain apa dia ucapkan, saya bersumpah, tapi dia lakukan lagi. Dan saya bersumpah demi ini untuk meyakinkan, padahal dia tidak mampu melakukannya. Maka itu lebih cenderung kepada kita belajar mempercayai Allah. Dan kalau dengan teman, dengan sesama manusia, jangan kita bersumpah. Karena banyak orang ada sumpah jabatan ya, tetap itu. Mengapa penting itu? Supaya didengar. Tetapi firman Tuhan berkata di sini mengenai dengan sesama dengan Tuhan, jangan kita bersumpah. Tetapi kita lebih cenderung membawa doa kita. Nah, pada poin ayat yang ke-16 bagian A yang kita baca tadi mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bahkan dikatakan akan terjadi. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, siapakah orang benar? Siapakah orang benar? Apa kita memahami bahwa kita adalah orang benar atau beta orang salah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa Yakobus pasal 5 ayat 16b ini doa orang benar. Orang benar adalah orang yang berdosa yang telah dibenarkan oleh Kristus melalui kematian Yesus Kristus sebagai orang yang benar. Yesus adalah orang benar. Dia mati di kayu salib untuk membenarkan orang-orang berdosa. Siapa orang berdosa? Beta seng berdosa. Padahal seringkali kita, acap kali kita berdosa dalam banyak hal. Terutama dalam kata firman Tuhan dalam lidah kita. Lidah kita gampang sekali berbuat dosa. Tetapi dikatakan di sini, jadi secara sederhananya orang benar adalah kita jemaat yang ada juga di GMI Genesaret Ambon ini. Yang dulunya kita orang berdosa. Dulu kita orang berdosa, amin. Atau sekarang masih? Dulu kita orang berdosa, tetapi oleh karya Kristus di kayu salib mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga status kita orang berdosa apa bukan? Kita sudah disebut sebagai orang benar. Pembenaran yang Allah kerjakan bukan karena sogoan kita. Efesus pasal 2 jelas sekali ayat 8. Kita juga diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh anugerah Allah, karya Kristus, darahnya yang tercurah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan kita semuanya sudah yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diampuni dosanya. Maka kita disebut sebagai orang benar. Coba lihat kiri kanan. Apakah Bapak Ibu benarkah kau jadi orang benar atau belum? Nah, pertanyaannya aplikasinya. Puji Tuhan, sudah ada yang bilang, apakah kita sudah jadi orang benar atau masih ragu-ragu? Kayaknya belum. Saya belum jadi orang benar. Koreksi diri kita. Kita mau yakin pada saat ini kita adalah orang yang benar. Bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena status saya, bukan karena golongan darah kalau di Jawa, bukan karena status apapun juga, tetapi karena Kristus yang membenarkan kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah dibenarkan oleh Kristus, maka kita memperoleh salah satunya karunia itu, dibenarkan. Jadi kalau istilahnya di sekolah kita salah kerjaan PR, tetapi ibu guru membuat kembali, ini yang benar, karya ibu guru. Tapi tentu karya Tuhan berbeda. Tetapi maksudnya oleh sebab itu ini cara yang benar dan saya benarkan kalau kamu mengerjakan begini. Tapi Allah, Yesus Kristus membenarkan kita dengan satu cara, yaitu hanya di kayu
salib. Maka penting kita memahami artinya kita dibenarkan karena kasih Kristus, bukan karena status kita. Saya percaya kita semua yang hadir dalam ibadah ini, kita semua adalah sudah dibenarkan oleh Allah. Tetapi kalau masih ada tuduhan hati nurani, koreksilah hidup kita. Kalau misal kita bilang saya orang benar, tapi hati kita bilang belum. Saya orang benar, belum. Beta lihat sing benar, saya punya hidup. Nah, kalau kita memang masih ada tuduhan hati, berarti kita belum yakin akan karya Kristus. Bapak Ibu Saudara, yakin kita sudah benar? Supaya kita maju dulu, kalau enggak kita enggak maju-maju ini. Yakin enggak kita ini jadi orang benar? Amin. Ya, kita lanjut kalau begitu. Kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan karya Kristus. Keyakinan inilah maka kita mau menghadap Tuhan. Kita yakin akan janji Allah dan firman-Nya, ayat yang di sini disebutkan. Nah, untuk itulah yang lebih penting adalah bagaimana kuasa doa itu bekerja. Kalau kita sudah dibenarkan, doa orang benar, berarti doa kita besar kuasanya. Bagaimana sih doa orang percaya itu? Dalam kaitannya, Yakobus pasal 5 ini menjelaskan doa atau the power of the prayer. Kuasa doa itu bekerja dalam kehidupan orang percaya dan konkret, nyata. Maka ayat yang ke 16 bagian B tadi dijelaskan, dikatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Yang pertama kita akan melihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kuasa doa bekerja dalam segala aspek penderitaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa ada penderitaan? Jemaatan suka menderita enggak? Seng suka apa suka? Pak Pendeta ini tanya yang aneh-aneh juga. Tetapi karena ini kadang-kadang kita belajar kenapa ada penderitaan di bumi ini. Ibu-ibu saja ketika mau melahirkan, bayi baru mau lahir saja penderitaannya luar biasa. Maka kita salut dengan ibu-ibu yang melahirkan bukan kayak sekarang harus disuntik, tidak terasa. Ada ibu bilang begini sama saya, beta suka melahirkan. Ada jemaat di sana Sulawesi. Kenapa Pak? Sekarang ini tinggal tidur saja langsung lahir. Karena mungkin disuntik, di apa nggak ngerti saya, operasi yang model kedokteran sekarang ini. Tetapi yang benar adalah untuk hadir ke dunia ini pun juga ibu harus menderita. Kita punya ibu apa enggak, Seng? Semua kita punya ibu. Mama saya menderita luar biasa waktu melahirkan saya. Walaupun waktu saya kecil dan kurang bulannya lagi. Masuk inkubator kalau sekarang, kalau dulu Seng masuk dalam gulungan tikar kami di Sumatera di Bengkulu sana. Tetapi karena penderitaan itu, karena kita tahu penderitaan ada di dunia ini sampai hari ini, maka kita kita percaya bahwa memang penderitaan ada. Namun dikatakan kuasa doa pun bekerja dalam aspek penderitaan kita. Maka ayat yang ke-13, mari tampilkan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama, dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini dikatakan penderitaan, kalau kita dilanda atau ada penderitaan yang kita alami, firman Tuhan mengajarkan baiklah kita berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, susunan atau konstruksi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sesegera dari pihak penerimanya, tetapi langsung dijawab oleh yang menyampaikan, yaitu Rasul Yakobus. Maka dikatakan demikian bahwa kalau ada orang menderita, tanda tanya, belum dijawab oleh tapi karena ini sebuah tulisan, maka Yakobus dikatakan dia teruskan kembali, ia harus berdoa. Jadi lanjutannya itu, kalau ada orang yang menderita, ia harus berdoa. Lalu ditanya lagi, pertanyaan selanjutnya oleh Yakobus sampaikan, kalau ada di antara kamu yang berbahagia. Lalu jawabannya apa?
baiklah ia menaikkan pujian syukur atau harus bersuka cita. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi, ya terjemahan barunya lagi. Nah, ini dikatakan bahwa pentingnya dua hal yang kita pahami, saudara-saudara. Penderitaan ada di muka bumi ini, tetapi doa diajarkan kita sebagai orang percaya. Jadi doa itu tidak harus satu orang datang ke gereja. Kalau model dulu kan kita tahu bersama bapak-bapak gereja kita dan gereja-gereja mula-mula juga harus satu orang saja. Bahkan perjanjian lama pun mengajarkan kepada kita hanya imam saja yang bisa berdoa, mengajarkan orang untuk mengampuni dosanya dulu. Tetapi kita semuanya bisa datang kepada Allah karena tabir bait Allah sudah terbuka, terbelah, dan kita boleh datang bermohon kepada Tuhan. Jadi sederhananya kalau kita katakan dengan bahasa yang lebih akrab lagi di telinga kita, kalau kita menderita, berdoa. Kalau kita bahagia, puji Tuhan. Jadi penderitaan itu memang selalu menghampiri kita. Dan banyak cara iblis membuat kita menderita. Tetapi mari kita lihat nanti bagaimana penderitaan yang di dalam Tuhan. Tentu juga jangan penderitaan karena kesalahan kita. Ada nggak penderitaan oleh karena kesalahan? Ada. Dokter sudah bilang waktu periksa, Pak, Bapak darting. Apa itu? Darah tinggi. Kurangi ya Pak, makan daging yang berwarna merah, bla 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 semuanya. Gula, garam, apalagi? Gula, garam, ya 3 G itu kalau nggak salah, apalagi satu. Nah, tetapi inilah yang terjadi dengan saya, tapi saya menyampaikan almarhum bapak saya umur 4 sampai menjelang 5 tahun. Bapak saya begitu. Dokter sudah bilang, Bapak darah tinggi. Hati-hati di Sumatera, di Bengkulu itu namanya itu selalu pestanya itu bembe, kambing ya. Kalau orang sini apa bilang apa? Domba lain yang hitam itu ya, ada kambing. Jadi dikit-dikit jangan makan itu. Waktu menerima rapot kakak saya nomor 3 dan nomor 4. Wih, semuanya di situ. Gulai kambing, sate kambing, semur kambing, semua kambing ada di situ. Enggak ada ya, bukan kambing hitam ya. Kambing hitam juga boleh. Pokoknya semuanya daging di situ. Mungkin karena di rumah nggak boleh dan mungkin jarang juga itu ada. Wih, dia lihat itu mata langsung kalap. Dia lupa dengan apa yang disampaikan dokter. Ini kesalahan itu karena penderitaan disebabkan oleh karena kesalahan. Saya hormati beliau, tapi maksudnya ini ceritanya. Mama saya ceritakan begitu dan keluarga. Terus dia makan lahap sekali makannya, enak sekali sampai itu berkelakar. Weh, nanti jangan-jangan kau jatuh. Tidak, nikmati selama kita ada. Betapa seringnya penderitaan itu kita undang. Di sini tidak ada. Amin. Kita mengundang penderitaan apa tidak? Yang ketawa-ketawanya Pak Pendeta, jangan mengingat. Tetapi inilah kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia makan sampai puas. 4 langkah dari ruang pertemuan terima rapot itu mau ke kamar kecil. Plek, jatuh. Dan ketika jatuh, langsung tidak sadarkan diri dan seterusnya. 4 malam di rumah sakit, mau dirujuk ke rumah sakit paling bagus di Bengkulu sana itu. Akhirnya di tengah jalan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu Saudara yang gak kasih, saya sedih. Tetapi maksudnya pembelajaran bagi kita adalah apa? Penderitaan memang ada di dunia, tapi jangan diundang. Bertobat kita kalau mengundang penderitaan. Sudah tahu kita sakit ini, kita makan itu yang dilarang. Dokter bilang larang makan ini daging ya. Hai, dokter juga manusia, paling salah gitu dan seterusnya. Nah, penderitaan ini selalu ada di mana-mana. Oleh sebab itu, kalau kita menderita, kita berdoa. Jangan marah-marah. Orang Sulawesi bilang jangan koro-koro. Kita mana? Kalau ada penderitaan kita apa? Suka marah apa suka diam? Atau suka berdoa? Puji Tuhan, suka berdoa. Karena kalau ada orang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang bergembira baru bernyanyi. Ya walaupun ada kalanya juga teladan yang mama saya berikan, kalau kita juga dalam kesusahan kita bernyanyi juga untuk
menghibur luka penderitaan kita untuk sedikit berkurang. Tapi kalau kita aduh saya sakit ini, aduh encok pegel itu. Kalau tambah kita bersungut, apakah langsung ada obatnya? Malah tambah sakit kita rasa. Tapi kalau memuji, puji Tuhan, haleluya, kami memuji kebesaran seterusnya dalam lidah kita tidak ada sungutan, maka dikatakan itulah yang akan secara psikologi akan menolong kita. Maka ketika kemarin saya kunjungan ke rumah sakit, kami diingatkan ini pentingnya kalau ada orang yang menderita termasuk dalam karena sakitnya, berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kemudian dicontohkan di dalam Rasul Yakobus dalam ayat 14 sampai ayat 15, Alkitab mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua. Jadi berikutnya ayat berikutnya dikatakan ayat 15, ayat 14 ya sampai 15 itu panggil penatua. Kenapa penting panggil penatua? Sing panggil tetangga. Kenapa kalau kita sakit Alkitab mengajarkan kepada kita, Yakobus mengajarkan panggil penatua, bukan panggil musuh atau panggil dukun. Di sini saya nggak ada dukun ya. Kalau di tempat lain itu masih ada. Dukun modern itu banyak. Terutama dukun modern sekarang ini Bapak Ibu Saudara, Mbah Google. Dia nggak datang dulu kepada Tuhan, tapi langsung tanya, sakit gigi, obat sakit gigi. Akhirnya ya beta bukan anti Mbah Google ya, tetapi maksudnya jangan dikit-dikit Mbah Google, tanya Google. Jalan menuju belakang soya. Nah kemarin tuh saya pernah ke sana cari itu Mbah Google map juga. Tiba-tiba ditaruh di tempat lain, lihat titiknya. Mana ini? Saya bilang, Lora sudah tulis ini, tolong telepon dulu salah satu mungkin kakak Ocha atau siapa. Karena kadang-kadang Mbah Google pun bisa salah. Yang bukan masalah Google-nya ya. Maksudnya kalau menderita tanya sama siapa? Tuhan. Jangan dulu mengeluh, jangan apalagi marah-marah. Apa kamu? Jangan dilihat sakit saya ini. Ya, tapi Tuhan, saya berserah diri kepadamu, kuasai supaya saya mampu menguasai pada saat saya menderita ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka demikian juga dikatakan respon kita ketika kita menderita, panggil penatua supaya penatua itu berdoa dan mengolesi minyak dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan, jangan dalam nama Ahmad Yani. Salah. Karena nggak mungkin nggak ada no power dalam nama Yani itu yang ada. Tapi ada dalam nama Tuhan. Maka doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang berdosa dan dia akan disembuhkan kalau dia sakit. Dari ayat ini kita melihat bahwa doa bukan saja menjadi jawaban atas penderitaan disebabkan oleh penyakit fisik, di mana Allah dapat memakai doa kita sebagai sarana untuk menyembuhkan fisik juga, tetapi juga merupakan jawaban dalam penderitaan karena penyakit rohani, yaitu dosa. Di hadapan kita bisa melihat kita di hadapan manusia kita bisa tidak kelihatan berdosa, tapi di hadapan Allah. Ada seseorang bilang kepada saya hari-hari ini, Pak, kalau saya berdoa, Pak, kalau saya mengingat gereja persekutuan, saya terbayang-bayang mukanya. Terus ketika mukanya ada itu, nggak tenang, saya gelisah, sakit hati saya, kepahitan saya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berarti saya bilang, Bu, Ibu harus dibenarkan oleh Tuhan, diampuni dosanya dulu. Mengapa pentingnya itu pengakuan dosa? Mengapa Allah mengendaki, dan kita nanti liturgi kita, tapi belum Pak Pendeta Jeffrey kemarin waktu kesini sudah memperkenalkan, mengatakan belum perkenalkan. Nanti ada pentingnya pengakuan. Pengakuan itu penting supaya kita disembuhkan secara fisik maupun secara rohani. Betapa seringnya kita tidak mau mengaku. Sudah salah tapi tidak mau mengaku. Betapa seringnya kita berkata, dia yang salah, beta seng. Tetapi Allah menghendaki panggil penatua untuk selesaikan, berdoa. Penatua atau penilik atau gembala orang percaya. Jangan kalau kita menderita oleh karena rumah tangga saya sedang porak-poranda, sudah mau hancur berkeping-keping, dia bercerita bergosip sama
tetangga juga dan teman kerjanya. Tetapi tetangga dan teman kerjanya juga sedang bermasalah rumah tangganya. Jadi dibilang solusinya apa? Si A tuh gini-gini. Tambah dibumbuin. Memang dia kuliah kemarin begini. Padahal dia nggak tahu masalah, tambah sakit hati dia. Terus lebih baik kita cerai saja. Karena kan kita buktikan bahwa perempuan bisa. Kadang-kadang teman yang memang mungkin berkata seakan-akan memahami kita, tapi kalau bukan dia memang dari Tuhan, akan banyak membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu ketika kita menderita, introspeksi diri kita, karena kuasa doa akan mengampuni kita. Kuasa doa yang pertama juga mampu untuk memulihkan kondisi rohani dan memulihkan kondisi jasmani. Amin. Percaya apa, Seng? Kalau enggak, tapi enggak usah teruskan, lanjutkan. Ya, firman Tuhan bukan mengancam ya. Ini yang perlu kita pegang. Kita menggaris bawahi kata frasa doa adalah persembahan. Menurut buku yang kita pegang, Westminster mengatakan demikian. Doa adalah persembahan keinginan kita kepada Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Maka dalam doa kita bertanya, Tuhan, ini menderita saya ini, kalau Engkau berkenan. Banyak orang paksa Tuhan. Tuhan, kalau Kau gak sembuhkan saya, awas Tuhan, saya gak masuk gereja. Awas saya gak mau melayani Tuhan. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan, tapi dikatakan oleh buku Katekismus Westminster, persembahan keinginan, doa adalah persembahan keinginan kita kepada Allah, hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya di dalam nama Kristus, dengan pengakuan dosa-dosa kita dan pengakuan syukur atas belas kasihannya dan sesuai dengan kehendaknya, jadilah di dalam hidup kita. Jadi pertama kita melihat berikutnya ini, bahwa pentingnya juga kita hanya berdoa sesuai enggak kehendak Tuhan ini, supaya nyata dalam penderitaan Allah bekerja. Maka kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, mari kakak tampilkan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan satu contoh dalam penderitaan. Ada perjanjian lama ini menyebutkan ada dua, tapi maksudnya sekarang sing boleh ya. Ada satu orang memiliki dua istri. Nah, dikatakan ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa ini? Penina disakiti hatinya, dibully. Dia menderita enggak kalau setiap hari? Kau sing ada bagian, kalau ada persembahan nanti bawa ke kami, saya anak-anak saya dapat, kau sing dapat. Memang kau mandul dan seterusnya. Tidak punya sakit enggak dibilangin begitu? Dan orang yang menyakiti itu siapa? Tetangga? Orang-orang di dalam rumah, orang-orang dekat dengan kita. Nah, maka dia sakit, dibully terus menerus. Maka ayat yang ke-10 sampai 12, mari kakak lanjutkan. Dikatakan, dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, sampai imam bilang, kau kayak perempuan gila. Padahal hatinya hancur karena dibully siang maupun malam, dikatain kau tidak subur dan seterusnya lah. Itu memang terjadi karena memang Tuhan dikatakan menutup kandungannya. Nah, ayat berikutnya dikatakan, kemudian bernasar ia kepadanya Tuhan semesta alam. Ini doanya panjang dan lebar, tetapi intinya bahwa dia berseru kepada Tuhan dalam penderitaannya, sehingga Hana dengan doanya itu, dia pernah dikatakan bahwa dia pernah disakiti, tapi dia menyanjung nama Tuhan dan dia mengakui Tuhan boleh berikan kepadanya jawaban seorang anak laki-laki karena Tuhan berkuasa. Nah, maka dari sini kita melihat Penina bungkam ketika satu berikutnya dikatakan pada ayat yang ke-20. 1 tahun kemudian Hana melahirkan anak, yaitu siapa? Samuel, sebagai abdi Allah yang menjadi imam di rumah Tuhan. Nah, sehingga dikatakan contoh yang pertama ini. Ada juga contoh yang kedua dalam Raja-Raja 20. Dikatakan bahwa Hizkia dalam penderitaannya karena sakit.
Siapa pernah sakit di sini? Kalau kita sakit maunya sembuh atau tambah sakit? Kita ingin sembuh. Hizkia juga dia akan disampaikan kepadanya bahwa engkau akan dipanggil Tuhan. Sampaikanlah pesan-pesanmu. Kalau kata itu dikatakan abdi Tuhan, enak enggak? Langsung waduh. Udah mau mati ini beta. Gimana yang caranya? Disuruh lagi sampaikan pesan sama istri, sama anak-anak. Tetapi apa responnya? Dia marah sama Nabi? Dia katakan dia berseru dalam penderitaannya. Ayat yang ke-20. Ini aja dulu. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Penderitaan kita harus bawa kepada Tuhan. Jangan dulu cerita sama, walaupun ada orang yang dekat dengan kita, suami, istri kita, atau anak kita, tetangga kita, soulmate kita, apakah besta, atau apapun juga itu. Jangan dulu, terutama bertobat kita dari cara hidup kita. Baru kita menderita sedikit, kita sudah masuk, jari kita nggak tahan, sudah mau lemparkan ke media sosial. Dunia sudah tahu penderitaan kita. Anak kita mungkin apa ada orang bilang begini. Kadang-kadang kita bukan datang kepada Tuhan pada saat penderitaan, tapi datang kepada media sosial. Ya bukan nggak baik, tapi datang yang pertama kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika Hizkia berdoa, dikatakan ayat 20. Ketika dia berdoa menghadap kepada Tuhan, maka dikatakan bersama-sama 2-3. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kodam di seluruh. Mungkin di atasnya Dia katakan bahwa di bawahnya lagi mungkin. Dikatakan bahwa Tuhan menambahkan 15 tahun umurnya lagi. Karena dia berdoa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 2 contoh ini penderitaan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dan banyak contoh yang mungkin Bapak Ibu Saudara secara pribadi alami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan seterusnya. Tetapi yang saya mau katakan adalah ketika engkau menderita, berdoa. Ketika engkau dijawab oleh Tuhan, bergembira, pujilah Tuhan. Jadi tidak selalu juga, jangan sampai kita catat baik-baik ya. Tidak selalu juga bahwa ketika kita berdoa langsung dijawab Tuhan, itu juga. Ini 2 contoh. Tapi ada contoh enggak Tuhan tidak menjawab? Bukan Elia. Rasul Paulus, dia berdoa apa? Duri dalam dagingnya ada. Tuhan jawab tidak? Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Ketika kita menderita, mintanya kepada Tuhan, apakah ini Tuhan mau jawab? Tetapi kalau tidak, Tuhan beri kekuatan. Ada kalanya kita berdoa, Tuhan saya mau jawabnya ini, kita paksa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup, bilu-bilunya sanggup. Tetapi kalau Tuhan bilang, kau harus koreksi dulu dirimu, bertobat dulu. Atau ada kalanya Tuhan bilang, engkau harus menjadi berkat dalam pergumulanmu. Seperti Paulus, supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adakah hari-hari ini kita menderita? Adakah hari-hari ini pergumulan kita belum dijawab? Adakah masalah di dalam keluarga kita bertubi-tubi? Usaha pekerjaan yang sulit, ada studi kita sedang sulit, karir kita, Tuhan saya tahun demi tahun mencari pekerjaan tapi belum menemukan. Ketika kesulitan, pergumulan dan tantangan itu, mungkin kesehatan kita terganggu, tetap percaya dan yakini bahwa Allah berkuasa. Ada kuasa di dalam doa. Minta kepada Tuhan, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kalau Tuhan memang belum menjawab doa saya, tolong saya supaya beri kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua yang kita akan belajar, kuasa doa bekerja di dalam segala pergumulan bangsa kita. Ayat 17 dan 18. Dikatakan di sini bahwa ayat 17 dan 18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan
buahnya. Poin yang kedua, kuasa doa yang pertama tadi bekerja dalam penderitaan kita, tetapi juga kuasa doa bekerja di dalam segala pergumulan bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu bersama dalam kisahnya, kalau kita lihat dari Raja-Raja pasal 17, 1 Raja-Raja 17, mengapa Tuhan menghukum dulu? Kita melihat bangsa ini dihukum oleh karena raja pada saat itu, Raja Ahab dan istrinya menyuruh bangsa Israel untuk apa? Menyembah berhala. Makanya kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita jangan mengarahkan kepada yang tidak benar. Nah, Tuhan marah. Tuhan tidak memberikan hujan karena kejahatan, karena dosa ini. Allah menghukum bangsa Israel dengan menahan hujan selama kurang lebih 3 tahun. Kita di sini hujan terus ya. Nah, ada gerimis terus, makanya beta tanam tanaman sedikit situ supaya tumbuh. Kan kita lihat hasilnya itu loh. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan hujan ke muka bumi ini, tidak tumbuh apa, pasti penderitaan ada di mana-mana. Nggak tahu apa musim kemarau di sini bagaimana. Kalau kami pernah di Sumatera itu lari ke sungai jauh sekali, pergi kering, pulang juga kering, sudah mandi pakai baju berkeringat, kering lagi sampai di rumah oleh karena jauhnya itu cari air. Nah, penderitaan yang dialami umat Tuhan bangsa Israel waktu itu karena mereka atau bangsa itu karena pemimpinnya menyembah berhala. Karena kejahatan itulah Allah menghukumnya. Tetapi dikatakan ketika terjadi pertempuran di Gunung Karmel, maka Elia menang 450. Nabi berdoa minta hujan. Karena orang-orang mereka berkeliling sana sini tapi tidak dijawab. Elia hanya sendiri berdoa. Tuhan mengirimkan api untuk memakan persembahannya, dan juga hujan langsung turun. Jawaban dari setiap pergumulan di bangsa itu, Elia adalah orang biasa, tetapi doanya yang berkuasa. Kita yang hadir di sini adalah manusia yang biasa, atau ada kita Gatot Kaca di sini dilahirkan sebagai kekuatan Superman, Power Ranger. Kita semua punya keterbatasan, termasuk beta. Kita punya keterbatasan, kita adalah manusia biasa. Jangan katakan, iya Pak itu kan Alkitab katakan Elia. Tetapi berkata doa orang benar. Kita sudah dibenarkan, maka yakini jika Allah menjawab doa Elia, maka doa kita pun akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita belajar untuk terus berdoa bagi bangsa ini. Kita tahu bersama saat ini akan menuju apa? Pemilihan umum serentak, pilkada, gubernur dan bupati dan seterusnya. Kita berdoa. Dan sebentar tanggal 19 sampai 20 diserukan Pray for City Ambon. Kita berdoa untuk apa? Supaya jangan beta sesak sampai datang ke sini. Di mana-mana orang, saya mengasihi dan saya belajar karena yang baru dari sini mengasihi orang Ambon semua. Katung semua saudara. I love you. Beta punya hati untuk Ambon besar. Tapi beta kaget di jalan raya orang bertengkar. Tengah malam 1:30 lewat berdarah-berdarah berkelahi. Kayak heran kami harus keluar kamar. Terus di jalan pokoknya segala macam. Tetapi di mana juga ada banyak alkohol, kata-kata kasar, pementingan diri sendiri di kota ini. Mari kita berdoa bersama. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Rebut kota ini. Dan bersama-sama juga kalau Bapak Ibu sudah tergerak hati dan mau berdoa di lapangan nanti pada tanggal 19 sampai 20 jam 5 sampai seterusnya itu 2 hari berturut-turut berdoa. Pergumulan juga ada di sana didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Mengapa pentingnya berdoa? Karena rupanya poin yang kedua ini, Allah sanggup menjawab doa orang yang sudah dibenarkan bahkan bagi bangsa ini. Saat ini mungkin banyak tadi didoakan masalah ini dan seterusnya, ancaman, gempa dan seterusnya. Tetapi kita percaya doa orang benar. Sangat yakin. Dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka Yeremia 29 ayat 7, usahakan kota di mana kamu berada, berdoalah bagi kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Supaya kita lihat ada banyak berbicara shalom, di mana-mana shalom, di mana-mana saya dengar di menara-menara gereja shalom. Tapi apakah benar orang-orangnya penuh dengan shalom? Di dalam kita apakah benar? Maka kita berdoa bagi bangsa ini. Dan yang terakhir,
Kuasa doa bekerja dalam menjangkau orang-orang yang terhilang bagi Kristus. Ayat 19 sampai 20. Dikatakan kalau kita membaca ayat ini memang kita tidak akan menemukan kata doa di sana. Tetapi ayat 13 sampai 17 sudah menyampaikan tentang doa. Tapi 19 dan 20 Alkitab mengajarkan kuasanya. Karena itu dalam ayat 19 dikatakan, jika di antara kamu yang ada yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Menyimpang dari kebenaran artinya menjauh secara bertahap dari kebenaran. Menyimpang dari jalan Allah. Ada enggak? Rupanya di Yakobus ini bukan kepada jemaat lain. Rupanya di tengah-tengah jemaat yang Yakobus kirimin surat, ini pun ada di antara mereka yang menyimpang. Maka dikatakan mari tugas kita berdoa. Doa itu bekerja menjangkau orang yang terhilang bagi Kristus. Di antara kita. Yang poin yang kedua, di orang-orang yang belum percaya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita gelisah lihat rekan-rekan kita menjauh dari Tuhan? Atau biar lu gue. Betapa seringnya kita begitu. Tapi miliki hati seperti Kristus. Tuhan tolong dia, ada persoalan apa? Jangan kita cari, masalahnya apa? Kenapa begitu? Memang bukan kita cari itu, tapi ketika ada persoalan teman kita berdoa, Tuhan tolong jamah dia. Engkau yang memiliki hatinya, engkau bekerja, engkau lebih paham. Kami salah, takutnya salah menerjemahkan, salah melihat, salah mengatakan, tetapi kami mau berdoa, Tuhan jamah dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kita berdoa bagi orang-orang yang terhilang? Seberapa sering kita berdoa bagi anggota, teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang menjauh dari persekutuan? Kita, Bapak Ibu Saudara, Allah ingin supaya kita menjadi duta-duta doa. Kita rindu supaya kita menjadi berkat. 3 poin ini. Kuasa doa dapat menghilangkan penderitaan secara pribadi. Kuasa doa juga dapat menolong, bahkan melepaskan bangsa kita dari penderitaan yang akan menimpa. Kuasa doa juga dapat menyelamatkan orang yang terhilang di dalam gereja, maupun orang yang jauh di sana juga yang belum terjangkau bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita egois selama ini, kita malas juga berdoa, kita tidak mengerti the power of the fry itu ada kuasa dalam doa. Keselidiki hati kita, berarti mungkin ada hal-hal yang tidak beres. Maka doa saya kayaknya, rektor saya pernah bilang begini, beta pernah berdoa tapi kayaknya mentok sampai di plafon. Loh, kami bilang, kok Bapak bisa tahu? Maksudnya nggak nyampe kayaknya seperti itu. Terus dia selidiki, berapa kali dia pejamkan plafon, dia teringat, rupanya waktu weekend minggu lalu dia nabrak pagar orang. Mahasiswa ini bawa motor terus menabrak, tapi tidak minta maaf, tidak datang kepada orang itu. Dia lewat saja seperti tanpa bersalah. Beta lewat sah. Nah, itulah membuat mungkin dia ini kesalahan kecil ya. Dia Tuhan ingatkan. Jadi dia datangi waktu weekend berikutnya. Pak, kemarin itu beta minta maaf. Beta tidak sengaja. Itu pagar bambu Bapak itu begini. Oh, nggak apa-apa. Tetapi bagi dia nggak apa-apa Bapak itu. Tapi bagi hati saya mengaku, maka saya lega. Betapa seringnya kita. Pada kalau saat ini juga, kalau kita berdoa menghadap Tuhan, tiba-tiba ada ingat sesuatu hal, lepaskan dulu persembahanmu, kata firman Tuhan, datang berdamai dulu. Mengapa pentingnya kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama sebelum kita menaikkan doa? Karena itu tadi, kekuatan doa bukan kata-kata yang panjang, tapi di dalam diri orang berdoa itu sendiri. Apakah dia sudah dibenarkan kaseng? Apakah dia masih ada menyimpan dendam kaseng? Itu semuanya Allah menghendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang saya ingatkan kembali. Pertama, kuasa doa bekerja di dalam segala aspek penderitaan kita. Yang kedua, kuasa doa bekerja di dalam segala pergumulan bangsa ini. Ambon kita doakan, Maluku kita doakan, supaya atmosfer kuasa Tuhan bekerja di daerah ini, sehingga tidak ada orang tergelepar sana sini, tidak ada perkelahian, tidak ada bakar membakar dan seterusnya. Yang ketiga, doa bekerja menjangkau orang-orang yang terhilang.
kursi-kursi ini yang kosong di antara kita, kita bawa orang lain, tetangga kita, saudara, kenalan kita. Banyak orang butuh Tuhan di kota ini. Mari kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mau jadi tim doa. Kita ulangi sekali lagi, mari ditampilkan kakak dari Yakobus 5 ayat 16 bagian B, supaya kita pegang janji firman Tuhan ini. Versi terjemahan barunya Yakobus 5 ayat 16b. Ya, kita mulai dari doa ya. 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi. Doa orang benar ya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita orang benar, yakini doa apa yang kita doakan. Pergumulan apapun juga yang dihadapi hari-hari ini, Tuhan akan menolong kita. Kita berdoa.